Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa amdinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma fa inna nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudahu wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika an-nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Para hadirin muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita dimudahkan olehnya melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah dalam rangka beribadah kepadanya. Dan di antara bentuk ibadah kita kepada Allah tabaraka wa taala setelah kita melaksanakan salat subuh berjamaah, maka kemudian seperti biasa di hari Ahad pagi ini kajian kita adalah kajian tentang tafsir Al-Quran yang kita ambilkan dari beberapa buku tafsir, di antaranya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, juga ada Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, dan juga beberapa kitab tafsir yang lainnya. Kita berharap semoga Allah tabaraka wa taala berkenan memberikan, melimpahkan, mengkaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal kita menghadap Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari kiamat. Kaum muslimin mukminin rahimani wa rahimakumullah, pembahasan terakhir kita adalah tentang surat Al-Falaq ayat yang pertama, yaitu ayat yang berbunyi Qul a'udzu birabbil falaq. Qul, katakanlah wahai Muhammad. Perintah ini berlaku kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, juga berlaku kepada umatnya, karena tidak ada dalil yang mengkhususkan, yang menjelaskan kepada kita bahwa ayat ini hanya khusus kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga perintah untuk memohon perlindungan kepada Allah tabaraka wa taala itu di samping berlaku untuk beliau sallallahu alaihi wasallam juga berlaku untuk umatnya, sehingga kita diperintahkan untuk memperbanyak diri, membentengi diri dengan cara memperbanyak membaca surat Al-Falaq ini dan sejenisnya. A'udzu, aku berlindung, maksudnya adalah aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan, kejahatan, bahaya setan yang senantiasa menggoda manusia. Birabbi, kepada Allah, yaitu Rabb, pencipta, pengatur dan pemilik Al-Falaq. Saat itu kita sampaikan makna Al-Falaq ada berapa? Masih ingat? Ada 3. Yang pertama apa? Al-Falaq maknanya adalah makhluk. Yang kedua, Al-Falaq maknanya apa? Apa? Penjara di dasar neraka. Dan yang ketiga, makna falak adalah apa? Waktu subuh. Inilah 3 makna yang dijelaskan oleh para ulama kita. Tetapi dari 3 makna ini, mana yang paling kuat? Mana yang kuat? Yang kuat adalah apa yang ditafsirkan oleh beberapa ulama kita, yaitu Al-Falaq maknanya waktu subuh.
Para hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian pertanyaannya adalah mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebut dirinya sebagai Rabb, pencipta, pengatur, pemilik waktu subuh? Apakah Allah bukan Rabb dari yang lainnya? Kenapa Allah mengkhususkan dengan waktu subuh saja? Ada yang tahu? Kenapa Allah hanya mengkhususkan waktu subuh saja? Apakah Allah bukan Rabbnya waktu duha? Apakah Allah bukan Rabbnya waktu asar dan yang lain sebagainya? Kenapa Allah mengkhususkan waktu subuh saja? Ada yang tahu? Kenapa? Kenapa Pak Rais, Pak Haji? Waktu pergantian malaikat. Lah sore kan juga pergantian malaikat. Kenapa Allah tidak menyebutkan kalau itu yang dimaksud? Rangkaiannya masalah ini, rangkaian falak itu kan tidak, karena merangkai dalam saatnya berikutnya. Kalau seandainya lain konteksnya apa suatu yang lain, mungkin awal di waktunya tidak ada waktu atau persen. Karena konteksnya itu ayatnya tersebut dan waktu beri juga pada sesuatu itu dari apa hanya subuh dok? Kita berlindung dari keburukan-keburukan yang Allah sebutkan setelahnya. Kita hanya berlindung di waktu subuh saja. Ya tidak, karena tergantung suratnya ini. Suratnya rangkaiannya sampai akhir kan itu kejadian-kejadiannya. Baik. Jazakumullah khair. Bagus ya. Para hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan di dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Ashur rahimahullahu taala. Beliau menjelaskan yang kurang lebih sebelum datang waktu subuh kan pasti ada waktu malam. Di malam hari itu biasanya kebanyakan mayoritas apa yang terjadi? Kejahatan. Mayoritas kejahatan terjadi kapan waktunya? Di malam hari, kebanyakan. Ya, kebanyakan, terutama ketika mendekati waktu subuh. Kenapa? Karena orang sedang lelapnya tidur. Kalau kita perhatikan orang yang ronda keliling di kampung di RT kami, kalau ronda ya dari sore atau jam 11 biasanya sampai jam 2 saja. Setelah jam 2 apa? Tidak ada. Padahal dari jam 2 sampai menjelang subuh itu katanya, kata orang ya, barangkali yang sudah pernah langsung kawruh sama pencuri, pencopet, maling dan sebagainya, biasanya mereka melakukan aksinya justru setelah jam itu. Kenapa? Saat orang sudah tidak ada yang jaga, saat orang sedang lelapnya tertidur, sehingga mereka mudah. Ini bukan memberitahu ya, bukan memberitahu. Nanti kata beliau begitu. Ya, saat itulah justru puncaknya
ketenangan. Sehingga orang begitu mudah melakukan perbuatan dosa. Atau sebaliknya, misalkan saat ada orang terkena musibah di jam-jam itu, ya, di waktu-waktu itu, jam 1 sampai menjelang subuh, biasanya orang lebih mudah mencari bantuan apa lebih sulit? Lebih sulit. Ya. Orang lebih sulit mencari bantuan di dalam kondisi atau saat yang seperti itu. Demikian pula orang-orang yang sakit. Biasanya sakit yang diderita oleh seseorang itu akan terasa biasanya di siang hari atau malam hari? Di malam hari. Ya, di malam hari dia akan merasakan lebih terasa tuh sakitnya. Ya, sehingga apa? Sehingga kebanyakan kejahatan, keburukan, ya, dan sebagainya itu terjadi saat-saat menjelang waktu subuh, lebih tepatnya di malam hari. Karena biasanya malam itu identik dengan apa? Keburukan, sedangkan siang identik dengan apa? Kebaikan. Meskipun ini tidak benar. Nah, disebutkan dalam tafsir tadi At-Tahrir wa Tanwir, ketika manusia berada di dalam ketakutan dengan waktu malam, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan waktu subuh. Karena di malam hari kan banyak kejahatan, sehingga orang ketika melakukan perjalanan di malam hari pun dia juga merasakan apa? Ketakutan. Apalagi kalau sendirian. Perjalanan jauh malam hari pasti dia akan lebih was-was dibandingkan ketika dia melakukan perjalanan di siang harinya. Sehingga kebanyakan orang itu takut dengan kondisi malam hari karena khawatir dengan keburukan, kejahatan dan sebagainya. Nah, saat kebanyakan manusia ketakutan dengan adanya kejahatan yang terjadi di malam hari, maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan waktu subuh. Apa tujuan Allah menciptakan waktu subuh? Sebagai permulaan titik terang waktu siang hari. Habis gelap, terbitlah terang. Sehingga orang menjadi optimis ketika sudah masuk waktu subuh. Begitu dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biasanya apa? Orang yang melakukan perjalanan itu merasa apa? Tenang, alhamdulillah. Wis masuk waktu subuh. Sudah masuk waktu subuh itu artinya apa? Artinya sebentar lagi akan siang. Maka akan muncul perasaan apa? Tenang, perasaan apa? Gembira, ya. Perasaan apa lagi? Ya, merasa aman, nyaman dan sebagainya. Nah, dalam ayat ini terdapat penjelasan bahwa Allah yang menciptakan waktu subuh mampu untuk menyelamatkan semua manusia dari berbagai kejahatan, keburukan, kesulitan dan kesusahan yang terjadi di malam hari. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan waktu subuh. Artinya apa? Artinya Allah yang mampu menyelamatkan manusia dari berbagai kesulitan dan kesusahan. Apa pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari ayat yang pertama ini? Apapun ujian yang dihadapi seorang muslim,
yakinlah bahwa itu pasti akan apa? Selesai. Seperti waktu malam pasti akan apa? Habis dan akan digantikan dengan waktu siang atau waktu subuh permulaannya. Sesulit apapun ujian yang dihadapi seorang muslim di dunia ini, yakin pasti akan apa? Selesai. Tidak mungkin diuji terus. Ya. Kapan? Saat dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ujian, maka saat dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, saat itulah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertolongannya. Dan ini adalah suatu keniscayaan sebagaimana dicontohkan oleh para nabi dan rasul kita. Mereka adalah manusia yang paling berat ujiannya, tetapi ketika mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suatu ujian, maka mereka langsung bersegera kembali kepada Allah Tabaraka wa taala. Saat itu pula Allah memberikan pertolongannya. Coba saya tanya, siapa nabi yang Allah masukkan ke dalam perut ikan? Nabi siapa? Nabi Yunus alaihi salam. Ya? Nabi Yunus alaihi salam. Yang kita sudah tahu ceritanya ya, meskipun itu kisah Israiliyat. Banyak sekali kisah Israiliyat di sana, ya. Ketika beliau berada di dalam perut ikan, padahal di dalam perut ikan itu ada lampu apa tidak? Di dalam perut ikan paus itu ada lampu apa tidak? Tidak ada. Tempatnya luas apa sempit? Hah? Ya sempit, masa luas ya? Luas apa sempit sih? Ya di dalam kan ada organ-organnya. Ya. Coba ikan sebesar apapun dibuka, di dalamnya kosong apa ada organ-organ tubuhnya? Ya biasanya ada organ-organ tubuhnya. Yang jelas gelap. Di dalam perut ikan itu gelap. Dan ikan tinggalnya di mana? Di air yang dalam. Sangat dalam. Gelap. Di dalam perut ikan gelap. Di luarnya juga gelap. Di dalam laut. Bisa dirasakan, dibayangkan. Kita naik kapal saja di tengah laut sendirian misalkan. Sendirian. Di tengah laut. Gimana rasanya? Ya jenengan nggak tahu, wong bukan nelayan kok. Coba tanya Pak nelayannya. Ya, yang biasa berlayar di tengah laut sendirian, rasanya tuh bagaimana? Ya. Tuh, nanti bisa tanya. Saya lupa namanya siapa ya. Kondisi yang seperti itu apa? Sangat sulit sekali meminta pertolongan. Bahkan mungkin kalau kita ya sudah apa? Sudah putus asa. Sudah tidak ada kemungkinan untuk apa? Selamat. Dalam kondisi gelap di dalam, gelap di luar. Tidak ada siapapun yang mau, yang bisa menolongnya. Ya. Tapi kemudian apa kata Nabi Yunus alaihi salam ketika beliau mendapatkan kesulitan yang sangat luar biasa seperti itu? Apa yang diucapkan Nabi Yunus alaihi salam? Ada yang tahu?
subhanaka subhanakallahumma wa bihamdika apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Surat Al-Anbiya ayat 87. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fanada fil dhulumat." Maka Nabi Yunus alaihi salam mengadu kepada Allah tabaraka wa taala di dalam kegelapan, di dalam perut ikan yang sangat gelap. Apa yang diucapkan, apa yang kalimat yang diadukan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi Yunus, "Allah ilaha illa anta." Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali hanya Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau. Inni kuntu minadh zalimin. Sungguh saya termasuk orang yang berbuat zalim. Perbuatan apa yang dilakukan Nabi Yunus? Perbuatan apa? Meninggalkan umatnya, dibiarkan di dalam kesesatan, tidak didakwahi. Kadung jengkel, angel kandanane. Siang malam didakwahi. Tidak hanya sekali, dua kali, berkali-kali, ribuan kali. Ya, Nabi Yunus tetap apa? Manusia biasa. Walaupun sesabar apapun, namanya manusia, dikasih ngasih tahu orang jangan gini, jangan gitu, cuek orangnya, tetap melakukan. Ya lama-lama ada perasaan apa? Nggak sabarnya. Wis lah, mutung bahasa gampangnya ya mungkin. Tapi mungkin tidak seperti itu ya. Kemudian apa? Pergi, ya sudah terserahlah. Yang penting saya sudah menyampaikan. Nah itu senjatanya. Ya, yang penting aku wis nyampe ke. Sehingga pergi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Nabi Yunus alaihissalam mengakui perbuatan khilafnya, perbuatan salahnya. Maka beliau kemudian meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya? Allah menceritakan kepada kita tentang Nabi Yunus alaihi salam. Para hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini kita bisa melihat ketika Nabi Yunus alaihi salam sedang berada dalam kesulitan yang luar biasa, maka beliau langsung lari kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah Nabi Yunus alaihi salam. Maka kalau kita bagaimana? Kita sendiri yang tahu. Dalam kondisi sulit, yang pertama kali apa yang kita lakukan itu yang menentukan. Ya, itu yang menentukan. Ini contoh pertama. Contoh yang kedua, misalkan Nabi Musa alaihi salam. Kisah yang sangat terkenal. Ya, saya kira hampir semua yang di sini tahulah tentang kisah Nabi Musa alaihi salam ketika beliau dan kaumnya dikejar-kejar oleh siapa? Dikejar-kejar Fir'aun dan bala tentaranya. Nabi Musa dan kaumnya pergi meninggalkan kota dengan jalan kaki. Di malam hari keluar, di malam hari. Lama-kelamaan berita ini sampai kepada Fir'aun, sehingga Fir'aun memerintahkan kepada pasukannya untuk mengejar
mengejar dengan apa? Dengan kuda. Sehingga jarak sejauh apapun, yang satu jalan kaki, yang satu naik kuda, pasti kena apa tidak? Pasti. Sama seperti yang satu jalan kaki, setengah hari jalan kaki, yang satu pakai mobil. Kekejar apa enggak? Kekejar pasti. Ya. Nah, ini pula yang dirasakan. Ya, ini pula yang dirasakan. Maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisahnya di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 61 sampai 62. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma tara'al jam'an." Ketika dua kelompok itu saling melihat. Kelompoknya siapa? Nabi Musa dengan kaumnya di satu sisi, dengan Fir'aun dan bala tentaranya di sisi yang lain. Falamma tara'al jam'an. Ketika dua kelompok ini saling melihat, artinya kondisinya sudah dekat apa masih jauh? Ya sudah mulai kelihatan dekat. Sudah kelihatan dekat. Qala ashabu Musa inna lamudrakun. Kata kaumnya Nabi Musa, wah sudah selesai kita. Ya, selesai kita. Kita pasti akan apa? Akan ditangkap pasti. Ini perkataan siapa? Kaumnya Nabi Musa. Karena melihat apa? Musuh sudah di depan mata. Bawa senjata lengkap pula. Sehingga sudah ya, pasrah, sudah menyerah lah istilahnya. Udahlah kita sudah pasti apa? Ketangkap dah, mati kita. Nah, bahasa mudahnya barangkali seperti itu. Tapi apa kemudian dikatakan oleh Nabi Musa alaihissalam? Kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita perkataan Nabi Musa alaihissalam. Qala kalla. Musa alaihissalam mengatakan tidak. Kita tidak akan mungkin ditangkap oleh Fir'aun dan tentaranya. Bayangkan, ini keyakinan yang luar biasa. Karena apa? Secara akal manusia sudah pasti apa? Tertangkap, sudah pasti. Secara logika manusia. Tetapi lihatlah keyakinan yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam. Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya Rabbku, sesungguhnya Allah yang menciptakan aku, yang mengatur aku, yang memiliki aku. Inna rabbi sayahdin, inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya Rabbku bersamaku. Dia akan memberikan jalan kepadaku. Inilah tawakal yang luar biasa dari seorang Nabi Musa alaihissalam. Maka bagaimana situasinya kalau kita yang dalam kondisi seperti itu? Ya mirip-mirip seperti itulah. Ya. Di tengah hutan tiba-tiba ada apa? Harimau muncul di hadapan kita. Pernah ketemu harimau? Jenengan? Paling pernah ketemu di mana? Nah, di Taman Safari di Bonbin. Itu jenengan mendekat berani nggak? Wani ya, wong ada apa? Kalau kerangkengnya, coba kerangkengnya dilepas, berani nggak? Ya saya aja nggak berani kok. Dalam kondisi seperti itu di tengah hutan tiba-tiba muncul harimau, kita lari pasti kita ketangkap. Kita diam saja pasti apa? Kita dimakan, kan begitu. Ya lari sekencang apapun manusia tetap kalah sama apa? Sama harimau. Harimau larinya kencang sekali kok.
dalam kondisi yang seperti itu. Bahkan mungkin kita mundur sudah tidak bisa. Samping kanan kirinya jurang. Ya. Dalam kondisi seperti itu apa yang kita lakukan? Kita tidak tahu. Nabi Musa alaihissalam dalam kondisi segenting itu. Karena kondisinya apa? Hidup dan mati. Tidak ada pilihan lain. Ketangkep pasti dibunuh. Ya. Dalam kondisi segenting itu dengan penuh keyakinan. Dengan penuh keyakinan tanpa rasa gentar, gemetar. Ya. Dengan keyakinan yang kuat. Apalagi keraguan. Tidak ada keraguan. Ya. Beliau mengatakan kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sekali-kali tidak. Allah akan memberikan jalan kepada kita. Maka apa jalannya? Turunlah wahyu agar Nabi Musa alaihissalam memukul apa? Memukul laut dengan apa? Tongkat. Bayangkan. Sesuatu yang kelihatannya mustahil sekali. Ya. Kelihatannya sesuatu yang sangat mustahil sekali. Tetapi ternyata setelah laut itu dipukul dengan tongkat, kemudian jalan lenggang kangkung, terbuka lautan, kemudian Nabi Musa dan para pengikutnya jalan melewati belahan lautan itu sehingga akhirnya apa? Selamat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah beberapa contoh yang menunjukkan kepada kita saat kita ditimpa ujian, saat kita ditimpa musibah, maka Allah, yakinlah Allah akan memberikan pertolongan. Pertanyaannya kapan? Ini yang penting. Kapan Allah akan memberikan pertolongan kepada kita? Saat kita apa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini dicontohkan oleh nabi-nabi yang kita kisahkan. Dan masih ada satu kisah lagi, ya, yaitu contoh dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi ini akan kita ceritakan pada kesempatan yang akan datang. Biidhnillahi ta'ala. Hadza wallahu ta'ala mushab. Ada yang ingin bertanya, menambahkan, dipersilahkan. Baik, kita cukupkan pada pertemuan pagi hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa la minkum tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.